Fitnah besar yang menimpa Utsman bin Affan tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, di tengah meluasnya wilayah Islam, bercampurnya berbagai bangsa, dan munculnya orang-orang yang mulai menyebarkan prasangka di tengah kaum muslimin. Sebagian riwayat sejarah menyebut nama Abdullah bin Sabah sebagai salah satu tokoh yang dikaitkan dengan penyebaran hasutan terhadap Utsman radhiyallahu anhu. Namun para ulama berbeda pendapat tentang rincian perannya dalam sejarah. Karena itu, para ulama hadis lebih berhati-hati dan tidak menjadikan seluruh kisah tentang dirinya sebagai landasan utama. Tetapi satu hal yang pasti, fitnah terhadap Utsman radhiyallahu anhu memang benar-benar terjadi. Tuduhan mulai disebarkan, kebencian mulai ditanamkan, dan sebagian manusia mulai memandang khalifah kaum muslimin dengan prasangka. Padahal Utsman radhiyallahu anhu adalah sahabat yang sangat mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidakkah aku merasa malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya?" Hadis riwayat Muslim. Namun fitnah seringkali tidak melihat kemuliaan seseorang. Orang-orang dari berbagai wilayah akhirnya datang ke Madinah. Mereka mengepung rumah khalifah. Pengepungan itu berlangsung berhari-hari. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa makanan dan air mulai sulit masuk ke rumah beliau. Para sahabat sangat marah melihat keadaan itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengirim air untuk Utsman radhiyallahu anhu. Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma ikut menjaga rumah beliau. Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu juga berada di antara para pembela beliau. Mereka siap bertempur. Namun Utsman radhiyallahu anhu melarang mereka. Beliau tidak ingin darah kaum muslimin tertumpah demi mempertahankan dirinya. Mayoritas sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai dan membela Utsman radhiyallahu anhu. Namun fitnah bergerak begitu cepat, sementara Utsman sendiri melarang pertumpahan darah di Madinah. Dan keputusan beliau untuk menahan para sahabat dari peperangan akhirnya membuat para pemberontak berhasil melaksanakan kejahatan besar itu. Dalam riwayat-riwayat sahih disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang pernah memberi isyarat tentang ujian besar yang akan menimpa Utsman radhiyallahu anhu. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada beliau, "Wahai Utsman, boleh jadi Allah akan memakaikan kepadamu sebuah pakaian. Jika orang-orang munafik ingin engkau melepaskannya, maka jangan engkau lepaskan." Hadis riwayat Tirmizi dinilai sahih oleh sebagian ulama. Para ulama menjelaskan bahwa pakaian yang dimaksud adalah kekhalifahan. Karena itulah, meskipun ditekan agar turun dari jabatannya, Utsman radhiyallahu anhu tetap bersabar. Beliau memilih bertahan di atas amanah yang diberikan kaum muslimin. Hari-hari pengepungan itu sangat berat, namun di dalam rumahnya, Utsman radhiyallahu anhu lebih banyak bersama Al-Quran. Beliau memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping beliau, ada seorang istri yang setia menemani hari-hari terakhirnya, Nailah binti Al-Farafishah radhiyallahu anha. Di saat banyak manusia meninggalkan sang khalifah, Nailah tetap berada di sisinya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana suaminya yang lembut itu dikepung, difitnah, dan diancam oleh manusia. Namun ia tidak pergi. Ia tetap menemani Utsman radhiyallahu anhu di rumahnya, di tengah ketakutan dan bahaya yang semakin mendekat. Pada malam terakhir kehidupannya, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Utsman radhiyallahu anhu bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Mereka berkata, "Berbukalah bersama kami malam ini." Utsman radhiyallahu anhu memahami bahwa ajalnya telah dekat. Keesokan harinya, beliau berpuasa. Lalu beliau duduk membaca Al-Quran dengan tenang di rumahnya. Sementara itu, para pemberontak semakin beringas. Mereka akhirnya berhasil masuk ke rumah beliau. Sebagian riwayat menyebut mereka masuk dengan memanjat dari rumah tetangga. Saat itu,
Utsman radhiyallahu anhu tidak mengangkat senjata. Beliau tidak melawan. Beliau tetap membaca Al-Quran. Dan ketika orang-orang itu menyerbu ke dalam rumah, Nailah radhiyallahu anha berusaha melindungi suaminya. Ia berdiri di hadapan Utsman radhiyallahu anhu, mencoba menahan tangan-tangan yang hendak membunuh khalifah kaum muslimin. Disebutkan dalam beberapa riwayat sejarah, jari-jari Nailah radhiyallahu anha terluka, bahkan terputus ketika ia mencoba menangkis pedang para penyerang. Bayangkanlah keadaan itu. Seorang istri melindungi suaminya yang sudah tua, sementara rumah mereka dipenuhi kekacauan dan teriakan. Namun para pemberontak tetap menyerang, dan akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu syahid di rumahnya sendiri. Beliau wafat dalam keadaan membaca Al-Quran. Sebagian ulama sejarah menyebut bahwa darah beliau jatuh di atas mushaf yang sedang beliau baca. Dan disebutkan pula bahwa mushaf itu terbuka pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka telah mengimani apa yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi, jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka, Allah akan mencukupkanmu dengan pelindungannya dari kejahatan mereka. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 137. Allahu a'lam tentang rincian pastinya. Namun yang pasti, Utsman radhiyallahu anhu syahid dalam keadaan dizalimi. Dan Nailah radhiyallahu anha menjadi saksi dari detik-detik terakhir kehidupan suaminya. Sebuah peristiwa yang begitu menyakitkan, hingga terus dikenang dalam sejarah Islam sepanjang zaman. Syahidnya Utsman radhiyallahu anhu menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Islam. Seorang sahabat Nabi SAW, seorang penjaga Al-Quran, seorang khalifah yang lembut dan dermawan, dibunuh oleh orang-orang yang terjatuh dalam fitnah besar. Beliau wafat pada tahun 35 Hijriah dalam usia yang sangat lanjut. Dan sejak hari itu, fitnah besar benar-benar terbuka di tengah umat Islam. Namun meskipun beliau wafat dalam keadaan dizalimi, kemuliaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tetap hidup sepanjang zaman. Namanya akan selalu dikenang sebagai pemilik dua cahaya, penjaga mushaf Utsmani, dan syahid yang wafat bersama Al-Quran di tangannya.